Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sustiawati, mahasiswa Fakultas Hukum semester 3 dari Universitas Bhayangkara Surabaya. Saya dari kelas F dengan nomor NIM 1911121010. Di sini saya sebagai penyaji akan mempresentasikan mengenai konsekuensi hukum penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah dalam penerapan ketentuan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari Profesor Susiono selaku dosen hukum administrasi Universitas Bhayangkara Surabaya. Sebelum membahas mengenai konsekuensi hukum penyalahgunaan wewenang, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut dan bagaimana cara memperoleh wewenang tersebut. Negara merupakan sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan masyarakat luas, serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen yang berupa pengaturan, pengurusan, dan pengawasan atau suatu urusan tertentu. Namun, dalam pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintah dapat menimbulkan masalah baru, yakni penyalahgunaan wewenang. Dan larangan penyalahgunaan wewenang tersebut sudah diatur dalam Hukum Administrasi Negara dengan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi. Pengertian mengenai penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu bertentangan dengan kepentingan umum atau menguntungkan kepentingan pribadi. Arti penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau tindakan-tindakan tersebut hanya untuk menguntungkan kepentingan pribadi, golongan maupun kelompok. Yang kedua, ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan tertulis. Artinya, penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah memang benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi tindakan-tindakan tersebut menyimpang dari tujuan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan tertulis lainnya. Dan yang ketiga, penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya. Artinya, penyalahgunaan kewenangan menyalahgunakan prosedur yang seharusnya. Menyalahgunakan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi malah menggunakan prosedur lain agar tujuan kewenangan tersebut terlaksana. Dan berdasarkan 3 bentuk penyalahgunaan wewenang di atas, konsep penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dibagi menjadi 2, yaitu pertama, melampaui batas wewenang atau batas kekuasaan. Artinya, melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan peraturan-peraturan undang-undang tertentu. Yang kedua, sewenang-wenang. Sewenang-wenang adalah perbuatan pejabat pemerintah yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, bagaimana cara memperoleh wewenang? Cara memperoleh wewenang terdapat ada 3. Pertama, atribusi, kedua delegasi, dan ketiga mandat. Yang pertama, atribusi. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, delegasi. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat
beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Dan yang ketiga adalah mandat. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintah yang lebih rendah, dengan tanggung gugat dan tanggung jawabnya tetap ada pemberi mandat. Sebenarnya delegasi dan mandat ini hampir sama, hanya saja tanggung gugat dan tanggung jawabnya yang membedakan. Kalau delegasi, tanggung jawab dan tanggung gugatnya beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi, sedangkan mandat, tanggung jawab dan tanggung gugatnya tetap berada pada pemberi mandat. Dan selanjutnya, konsekuensi hukum penyalahgunaan wewenang. Konsekuensi hukum penyalahgunaan wewenang dapat diberikan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Yang pertama, sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut diberikan atau dikeluarkan oleh atasan pejabat yang bersangkutan, dan sanksi ini diberikan apabila tidak ada unsur pidananya. Sanksi ini berupa teguran lisan atau tertulis, penundaan pangkat atau mutasi jabatan, pemotongan gaji, dan lain-lain. Sedangkan sanksi pidana ini diberikan apabila penyalahgunaan kewenangan tersebut terdapat unsur pidananya, dan sanksi ini diajukan ke ranah hukum yang selanjutnya diputuskan oleh hakim. Putusan hakim tersebut berupa pidana penjara, denda ganti rugi. Selanjutnya, peraturan penanganan COVID-19 dan sanksi bagi pelanggar. Berkenaan dengan penanganan COVID-19 oleh pemerintah Indonesia melaksanakan kewajibannya yang berupa memenuhi, melindungi, dan menghargai hak asasi manusia, serta membuat beberapa peraturan-peraturan dan beserta sanksi bagi pelanggar-pelanggarnya. Peraturan-peraturan penanganan COVID-19 tersebut berupa memakai masker, tidak boleh pergi ke tempat ramai atau berkerumun, mulai melaksanakan gaya hidup yang sehat, menjalankan PSBB, dan bekerja di rumah sesuai aturan pemerintah. Dan sanksi bagi pelanggar peraturan penanganan COVID-19 tersebut berupa sanksi sosial dan administrasi. Sanksi sosial tersebut seperti membersihkan musola, berupa teguran lisan atau tertulis, menyanyikan lagu kebangsaan, dan juga ada hukuman ringan yang menyangkut fisik seperti push up, squat, dan lain-lain. Sedangkan sanksi administrasi berupa membayar tilang, membayar uang denda, dan penyitaan KTP. Pada situasi pandemi, penanganan yang diberikan oleh pemerintah bisa saja disalahgunakan wewenangnya. Contohnya saja, pemerintah bisa mengorupsi bansos yang digunakan untuk pencegahan COVID-19 dan melakukan pelecehan seksual pada saat memeriksa atau melakukan rapid test, memasukkan hasil data swab. Penyalahgunaan wewenang tersebut bisa terjadi karena tidak adanya pemidanaan yang rasional dan kurangnya ketegasan serta kejelasan pemerintah selama wabah COVID-19 ini. Selanjutnya, kesimpulan. Dan dalam menjalankan protokol kesehatan penanganan COVID-19, pejabat pemerintah bisa saja menyalahgunakan wewenang dalam praktiknya. Pejabat pemerintah tersebut bisa menyalahgunakan wewenang karena tidak adanya pemidanaan yang rasional dan kurangnya ketegasan serta kejelasan pemerintah selama wabah COVID-19 ini. Seharusnya pemerintah segera membuat dan mengesahkan sanksi untuk pejabat yang menyalahgunakan wewenang dalam penanganan protokol COVID-19 ini, supaya wewenang yang telah diberikan tidak disalahgunakan dan tidak membuat situasi dan kondisi di tengah COVID-19 ini semakin memburuk. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan kita semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf karena di sini saya juga masih
belajar. Ada kurangnya nanti mohon maaf untuk bisa diperbaiki. Dan demikian saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.